Halo semuanya, perkenalkan saya Friska Latifani. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai uji autokorelasi Durbin Watson, mulai dari pengertian, tujuan, cara pengujian, dasar pengambilan, pengujian, keputusan, hingga tutorial menggunakan SPSS. Dalam analisis regresi, residual seharusnya bersifat acak dan tidak saling berhubungan. Jika residual saling berkorelasi atau disebut autokorelasi, maka hasil analisis dapat menjadi kurang akurat. Oleh karena itu, digunakan uji Durbin-Watson untuk mendeteksi adanya autokorelasi pada model regresi PPT uji korelasi Durbin pada hari ini. Pada pembahasan ini terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu apa itu uji Durbin-Watson, bagaimana cara pengujiannya, bagaimana dasar pengambilannya, cara mendeteksi autokorelasi, pentingnya uji ini, keterbatasannya, dan langkah-langkah pengujiannya, serta solusi jika ditemukan autokorelasi. Tujuan utama uji Durbin-Watson adalah mendeteksi adanya autokorelasi sehingga model regresi menjadi lebih valid. Manfaatnya yaitu meningkatkan akurasi prediksi, mengurangi bias, dan memastikan residual bersifat independen. Uji autokorelasi merupakan salah satu uji asumsi klasik dalam regresi linear. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah residual pada satu periode memiliki hubungan dengan residual pada periode sebelumnya. Uji Durbin-Watson ini paling sering digunakan pada data time series. Model regresi yang baik adalah model yang bebas dari autokorelasi. Salah satu metode yang paling umum digunakan dalam uji Durbin-Watson, khususnya untuk mendeteksi autokorelasi deret pertama. Interpretasi uji Durbin-Watson dilakukan dengan membandingkan nilai D dengan nilai batas bawah atau DL dan batas atas atau DU dari perbandingan tersebut terhadap yang diketahui, apakah terdapat autokorelasi, tidak ada autokorelasi, atau hasilnya belum dapat disimpulkan. Selain menggunakan Durbin-Watson, autokorelasi juga dapat dideteksi dengan uji Burt-Godfrey, Durbin maupun Angel Art Test. Pemilihan metode disesuaikan dengan karakteristik model penelitian. Uji autokorelasi sangat penting karena jika asumsi independensi residual dilanggar, maka estimasi parameter menjadi bias, hasil uji statistik tidak valid, dan prediksi model menjadi kurang akurat. Langkah pengujian dimulai dengan membangun model regresi, menghitung nilai Durbin-Watson, membandingkan dengan tabel Christie's, kemudian interpretasikan hasil untuk mengetahui dan atau tidak adanya autokorelasi. Selanjutnya kita masuk ke praktis menggunakan SPSS. Data yang digunakan merupakan data keuangan perusahaan dengan variabel cash, holding ratio, size, leverage, dan turbines Q sebanyak 20 observasi. Variabel view, langkah pertama buka SPSS, kemudian masuk ke variabel view dan membuat variabel X1, X2, X3, serta Y. Selanjutnya masuk ke data view dan masukkan seluruh data penelitian sesuai tabel yang telah disiapkan. Kemudian pilih menu Analyze, Regression, lalu Linear. Kemudian masukkan variabel Y ke kolom dependen sedangkan X1, X2, dan X3 ke kolom independen. Setelah itu klik Statistics. Kemudian pada menu statistik cukup centang pilih Durbin, Watson, kemudian klik Continue. Untuk klik yang terakhir yaitu klik OK, output SPSS akan muncul dan yang perlu diperhatikan adalah tabel model summary karena di sana terdapat nilai Durbin-Watson yang akan digunakan untuk mengambil keputusan. Demikian pembahasan mengenai uji autokorelasi Durbin-Watson beserta langkah pengujiannya menggunakan SPSS. Semoga materi ini dapat membantu memahami pentingnya uji autokorelasi dalam analisis regresi. Terima kasih atas perhatiannya.